Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Zidan Maulana, NIM 182, akan membacakan materi korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi, regresi, dan kausalitas korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel independen terhadap variabel lain atau variabel independen. Misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kualitas penjualan menunjukkan hubungan pengaruh antara variabel dalam dua arah. Jenis-jenis korelasi bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Satu, korelasi positif dan negatif, korelasi linear dan non-linear, dan korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi positif dan negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam satu arah yang sama. Korelasi negatif jika dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Korelasi linear dan non-linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menarik atau menurun dalam perhubungan konstan. Korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi dan regresi. Korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial, korelasi lebih dari dua variabel terhadap kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel, sedangkan variabel lain dianggap tetapi. Korelasi kompleks, multiple correlation, ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Metode perubahan korelasi, ada beberapa cara mencari konsisten koefisien korelasi, yaitu satu, melalui scattergram, metode Pearson, metode Spearman, koefisien determinasi. Scattergram, scattergram atau diagram pencar adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaat scattergram membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel, membantu kita menentukan untuk menentukan bentuk hubungan antara dua variabel, apakah linear ataukah non-linear. Korelasi dan regresi. Nah, di sini ada diagramnya. Langsung korelasi Pearson. Korelasi Gaussian Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya yaitu R sama dengan min 1 korelasi negatif yang sempurna, R sama dengan plus 1 korelasi positif yang sempurna, R sama dengan 0 tidak ada korelasi. Untuk rumus ada di bawahnya dan di variabelnya. Terus ada korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif, data ordinal, atau data ranking. Uji statistika mengikuti distribusi dengan DF sama dengan M dikurangi 2. Formula ujinya yaitu ada di sebelahnya. Korelasi antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939. Dengan tingkat A sama dengan 5%, apakah kita bisa menunjukkan bahwa terhadap korelasi positif antara harga saham dan dividen? Prosedur uji signifikan korelasi ada di bawahnya. Langsung saja. Nilai T kritis pada uji satu sisi pada A sama dengan 5% dengan DF 10 2 sama dengan 8 sebesar 1,860. Kita menolak hipotesis 0 karena T hitung 5,64 lebih besar 1860. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Yaitu ada regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Jenis hubungan antara variabel. Satu variabel dependen adalah variabel yang diestimasi, diprediksi berdasarkan nilai variabel lain. Yaitu variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan positif jika dua variabel bergerak dalam arah yang sama, hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Nah, ada di bawahnya yaitu diagramnya.
Terus ada scatter-gram. Scatter-gram adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Nah, di sampingnya yaitu ada diagramnya. Terus ada metode last squares, bentuk persamaan regresi. Y variabel dependen, E variabel independen, E variabel gangguan, B 0 dengan nilai konstanta atau intercept, B 1 sama dengan nilai slope. Korelasi dan regresi. Garis regresi merupakan prediksi ya variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedikit mungkin dengan aktualnya? Metode least square adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Berdasarkan kisah residual ini ada nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika nilai residualnya sekecil mungkin. Ada di bawahnya ini ya diagramnya. Persamaan garis regresi dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 5,0823 tambah 0,0986 X. Intercept 5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0 maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Besarnya slope 0,0986 berarti setiap kenaikan mengeluarkan iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 98700 unit. Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya bisa pengeluaran iklan 1000 juta, penjualan aktualnya 100 juta unit, sedangkan prediksi ada di bawahnya yaitu standar error of estimate. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi tersebut dengan standar error of estimate. Standar error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standar error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut, ada di bawahnya. Nah, ada diagramnya. Terus ada interval estimasi regresi untuk prediksi A1 estimasi titik. Interval estimasi digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimasi interval yaitu interval keyakinan dan interval prediksi. Diagramnya dan contohnya ada di bawahnya. Diagram semua, diagram sama contoh-contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.